Saudara buka Alkitab kita bersama, ya. Di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat ke-59. Baik, saudara perhatikan di sini, ya. Dikatakan semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Nah, saudara perhatikan sekarang di sini apa? Ya, nanti kita akan lihat beberapa ayat lagi. Ya, Tuhan Yesus sesudah dia memberikan, coba saudara perhatikan pasal ke-6. Ya, judulnya saja. Yesus memberi makan 5.000. Iya, saudara perhatikan di situ. Ya, ketika orang banyak datang kepada Tuhan, ya, karena mereka ikut Tuhan ya cukup lama, saudara perhatikan. Terus Tuhan kasihan kepada mereka karena saking semangatnya ikut Tuhan, mereka lapar. Tetapi kita mau lihat sekarang, di sini dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Perhatikan ayat 2. Ya. Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang Kristen yang ikut Tuhan itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, golongan gerombolan. Rame-rame ikut. Alasannya apa? Karena lihat mujizat. Ya, misalnya lihat mujizat bukan hanya berarti kalau ada ibadah ada mujizat, bukan. Misalnya gini, wah, dia baru Kristen tuh 6 bulan sudah punya mobil. Terus, ayo Kristen yuk, jadi Kristen. Ya, atau ayo kita sudah ke gereja A kok enggak dapat apa-apa, sepeda motor pun sudah 10 tahun enggak ada. Ya, orangnya ini baru pindah, langsung dapat mobil. Ayo pindah sini supaya dapat mobil, misalnya gitu. Ya, ada yang promosinya seperti itu. Ya kan? Kedua misalnya, ayo ke sini, kenapa? Situ selalu mau dibaptis Roh Kudus kok enggak bisa-bisa bahasa roh. Misalnya gitu, ayo ke sini aja, langsung ditumpangi tangan, pinter. Ya, jadi lihat yang pertama apa? Gerombolan. Gerombolan apa? Yang datang karena lihatmu. Entah dia lihat di tempat ibadah, entah dia lihat dari orang lain, entah dengar promosi dari orang lain. Jadi ini gerombolannya ini, rombongan yang pertama. Jadi apa saudara? Kristen model begini, ini sementaranya ikut Yesus, kalau sudah terima firman pengajaran, pasti minggat. Ya, nanti kita akan lihat. Kedua, saudara perhatikan. Ya, sesudah gerombolan ada murid yang 70. Itu murid yang 70 orang yang Tuhan Yesus utus kemana Tuhan Yesus mau pergi. Ada murid-murid yang 70 diutus lebih dulu, dua orang, itu kata Alkitab. Ya, kemudian yang ketiga ada murid 12 orang. Ya, itu Alkitab katakan murid Yesus 12. Itu kelompok yang ketiga. Yang keempat, murid utama 3 orang. Ya, nah sekarang kita akan lihat masing-masing level murid ini punya hal-hal yang berbeda. Begini, saudara perhatikan sekarang, ya. 70 yang pertama gerombolan. Ini gerombolan orang Kristen sebagian besar seperti gerombolan. Kenapa? Di mana ada mujizat datang. Contohnya kalau ada pendeta kesembuhan, itu satu stadion penuh, betul? Tapi kalau pendeta pengajaran, malas, betul? Apa mau didengar, betul? Karena kenapa? Kita lebih enak cari tukang sulap. Ya, ini yang Kristen model 1 ini kayak gini, sulit, saudara. Makanya Kristen model gini gampang sekali pindah-pindah. Karena kenapa? Mereka tidak cari Yesus, cari jalan pintas. Aku sudah doa lama dijawab, wis coba pindah pendetanya mungkin kurang sakti. Bisa ditangkap maksudnya? Sana lebih sakti. Cari lagi, sana tidak dijawab, pindah lagi, cari yang lebih sakti lagi. Ujung-ujungnya dia tidak cari Tuhan, dia cari pendeta. Ya, dan saudara tahu Tuhan itu Allah yang cemburu kata firman Tuhan? Betul? Loh, kalau kita terus cari pembantunya Tuhan senang enggak? No. Jujur aja, Tuhan akan bilang apa? Nah, kalau aku enggak mau tolong, pembantuku bisa apa? Ya kan? Oh, pembantumu kan dekat padamu Tuhan. Amin. Dia bisa suruh engkau, dia bisa paksa engkau jawab. Wih, hebat pembantu ini. Amin. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, gerombolan 70. Kelompok 70. Kemana Tuhan mau pergi, ke desa apa, kota apa, dia selalu utus orang-orang ini lebih dulu. Ya, kelompok ini bisa berarti satu, para pendoa syafaat juga bisa. Doa dulu di mana, doa dulu, itu bisa. Salah satunya. Kedua, orang-orang yang punya beban nginjili orang. Ya kan, cerita kepada orang lain. Ini yang kelompok kedua. Saudara perhatikan, ya. Kelompok ketiga 12 murid. Ya, bedanya antara kelompok ketiga dengan kedua adalah, saudara perhatikan, kelompok kedua, ya saudara perhatikan, yang 70 ini tidak terlalu menonjol.
Ya, kita tidak tahu bahkan 70 orang ini siapa saja di Alkitab. Ya, tapi kelompok 12 ini pengajarannya sangat khusus. Saudara perhatikan, kalau Yesus ngajar gerombolan, dia ngajarnya dengan perumpamaan, kata firman Tuhan. Tapi kalau dia sudah ngajar murid yang 12, dia ngomong terus terang, tidak pakai perumpamaan. Ada ayatnya ngomong begitu. Saudara lihat sekarang. Kalau yang gerombolan, Tuhan ngajar ya paling apa? Bikin kesembuhan. Ya kan, lapar kasih makan. Itu gerombolan. Yang kedua, ya, gerombolan yang kedua ini apa? 70 pergi kemana-mana. Betul? Untuk siapkan kemana Tuhan akan datang. Tapi kita tidak terlalu jelas mereka itu berapa orang. Kita tidak catat dengan jelas siapa saja mereka. Kemudian bagaimana 70 orang ini tidak ada kabarnya lagi. Ya. Nah, yang ketiga, yang 12 murid ini selalu mendapatkan pengajaran yang lebih dari gerombolan maupun yang 70. Contohnya kan kalau di Alkitab waktu Tuhan ngajar apa? Tentang perumpamaan tentang benih yang jatuh di tempat berbatu-batu. Nah, sesudah orang-orang pulang baru diajar murid secara khusus, kata firman. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara dan saya mau benar-benar jadi muridnya Tuhan, saudara dan saya akan mendapatkan pengajaran tambahan. Perhatikan, yang tidak enak. Ini loh saudara ya, pelajaran tambahan ekstrakurikuler yang tidak enak. Contohnya tadi kan sudah jelas, kita tidak pas saya pernah sampaikan ini. Waktu orang lapar, Tuhan tanya kepada murid-murid yang 12, amin. Kamu harus kasih mereka makan. Loh, tidak enak loh. Lah, murid-murid gimana? Satu, tempat ini sepi, kasih makannya gimana? Kedua, sekalipun ada uang, pasti tidak cukup. Ya kan? Jadi apa saudara lihat? Kalau Yesus menganggap kita murid, bukan gerombolan, ya, bukan juga kelompok yang terbeban nginjili orang saja, tapi maaf kata seringkali kalau diperhatikan sering ngaco. Ya, mari Pak, nanti saudara tertolong kalau ikut Yesus. Belum tentu ikut Yesus tertolong, saudara. Ya, saya mau sampaikan sama saudara, belum tentu ikut Yesus tertolong. Ya ulang. Kenapa? Alkitab sendiri bilang dengan jelas. Supaya saudara dan saya jangan aneh-aneh. Kenapa? Coba perhatikan. Ya, Alkitab kan bilang, walaupun di zaman Elia banyak orang janda di Israel, Tuhan hanya tolong satu janda, men. Janda Sarfat, betul? Janda yang lain ditolong nggak? Nggak jelas. Kedua, sekalipun banyak apa? Maafkan saya, sekali yang kusta itu Naaman, ya Elisa, terus yang apa janda itu Elia. Tidak ditolong yang lain kan? Betul? Tuhan hanya tolong Naaman sama janda Sarfat. Sisanya tidak jelas. Terus sekalipun Tuhan Yesus hadir di kolam Bethesda, selesai sembuhkan satu pergi, amin. Yang lain ditolong nggak? Tidak jelas. Ya, jadi saudara dan saya harus tangkap. Kenapa? Saudara dan saya harus ngerti. Di luar firman Tuhan dalam arti janji umum firman Tuhan harus dimasukkan ke dalam janji khusus. Nah, saudara dan saya coba sekarang kita mau belajar hal itu, kasih tanda di Alkitab saudara, kita tidak akan pindah dari Yohanes, ya. Kita akan lihat dulu di kitab Kejadian. Supaya saudara dan saya benar-benar nangkep firman Tuhan, supaya saudara dan saya punya janji khususnya, janji pribadinya Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ya. Kejadian pasal 12. Sudah? Ayat 1 sampai 4. Mari yang sudah ketemu bantu saya. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saudara perhatikan, ini janji umum bahwa Tuhan akan memberkati. Semua orang percaya Tuhan akan berkati. Saudara perhatikan, ya Tuhan akan berkati. Tetapi lihat, ini janji bersifat sangat umum. Saudara perhatikan, terus Alkitab bilang apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang gimana caranya tidak jelas, saudara. Buktinya apa? Kalau saudara perhatikan, ya coba saudara kita lihat sekarang pasal 16 ayat ke-3. Saudara perhatikan, ketika Tuhan kasih janji umum akan diberkati, akan jadi bangsa yang besar. Saudara perhatikan, tidak ada penjelasan bahwa akan lahir dari kandungan Sarah. Sehingga saudara perhatikan ayat ketiga itu, Tuhan bilang apa? Kita lihat sekarang ayat 3, firman Tuhan bilang, sesudah Abraham nunggu 10 tahun di Kanaan,
Akhirnya apa? Dia setuju untuk mengambil Hagar. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak dengan spesifik menyebutkan sesuatu. Bagaimana cara menggenapinya? Akibatnya, saudara perhatikan. Saudara dan saya harus ingat, zaman Abraham tidak ada Alkitab. Alkitab ini cuma ada 5 pada zaman Musa. Ya, dan itu pun sesudah Musa mati baru ada 5 Alkitab. Ya, 5 bagian dari itu kejadian, keluaran, kemudian imamat, bilangan dan ulangan itu. Sebelumnya tidak ada. Nah, lihat sekarang di sini. Karena Abraham sudah nunggu lama. Saudara perhatikan. Akibat nunggu lama, ada tawaran, terus dia okekan. Amin. Karena kenapa? Tidak jelas Tuhan janji dengan cara apa. Saudara perhatikan dulu di sini. Jadi apa, saudara? Seringkali kita kalau suruh nunggu Tuhan itu males. Ditunggu Tuhan senang, amin. Maksudnya apa? Kapan anakku berubah? Kapan dia mau dewasa? Amin. Terus apa lagi? Kapan dia mau sungguh-sungguh sama aku? Kapan dia benar-benar mengasihi aku? Tuhan tuh sudah terlalu lama menunggu. Kalau kita, kapan Tuhan jawab? Amin. No. Betul tidak? Lamaan mana nunggunya? Jujur saja. No. Kita sudah ditunggu Tuhan dari kita belum lahir pun Tuhan sudah punya rencana. Amin. Tapi kita ditunggu terus sementara kita punya rencana sendiri. Iya kan? Nah, karena kita lihat kembali yuk. Pasal ke 15. Ayat keempat. Saudara perhatikan. Tuhan dibilang apa? Melainkan anak kan? Nah, sekarang lihat. Janjinya anak kan? Kandung. Tapi pasal 16 sudah nunggu lama. Dia pikir, lah kalau istri kedua punya kandungan kan sama disebut anak kandung. Amin. Loh, iya tidak? Biar ada 10 istri. Saudara, kalau istri saya kan anak kandungnya dia. Amin. Nah, sekarang lihat kembali di sini, saudara. Kita akan lihat apa? Ketidakmengertian ini mendatangkan sesuatu yang fatal. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, terus pasal ke 17 ayat 18, silakan. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Perhatikan apa? Abraham sekarang apa? Coba-coba tawar sama Tuhan, apa maunya Tuhan. Saudara perhatikan. Sudah tahu salah menerjemahkan maunya Tuhan. Sekarang main tawar-tawaran. Sama kayak orang Kristen, amin. Amin, udah tahu enggak suka doa tawar-tawaran, betul? Ya nanti Tuhan, betul? Ya kalau saya sudah sempat, amin. Kalau enggak punya kesempitan, enggak sempat, amin. Tapi kalau sudah kesempitan baru kesempatan, amin. Kalau sudah kesesakan mesti ada kesempatan, betul? Kalau ada kelegaan, enggak sempat, amin. Loh, iya apa ya? Saudara, kalau hari Minggu lagi kelegaan, lagi makmur, kita titip salam ke gereja, amin. Tapi kalau lagi kesesakan, kita sendiri yang datang, amin. Nah, saudara, jadi lihat di sini apa, saudara? Abraham sekarang mendapat pengertian apa? Tuhan punya rencana tidak seperti yang dia mengerti. Tapi dia masih menawar rencana Tuhan. Dan Alkitab bilang apa? Ayat 19. Sekarang lihat. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istri saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki Tuhan bicara lebih tegas bahwa itu lahir dari Sekarang lihat, sesudah Tuhan ngomong pun caranya akan lahir dari mana, lewat siapa. Saudara perhatikan lagi, pasal 18, ayat ke-10. Terus, ya. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Saudara perhatikan apa? Kata berkat umum, janji Tuhan umum. Saudara perhatikan, ya. Tuhan akan masuk ke janji yang lebih spesifik. Saudara perhatikan, sesudah janji lebih spesifik, lebih khusus, Tuhan akan mulai bicara tentang kapannya dia akan genapi. Terus sesudah Tuhan bicara tentang kapan dia genapi, Tuhan mulai bicara sekarang. Lihat sekarang. Ini kan sudah mulai ngomong apa? Tahun depan. Pada waktu yang seperti ini. Jadi saudara perhatikan di sini. Ya, tingkat-tingkatan saudara dan saya menerima janji Tuhan itu harus ngerti. Jangan pokoknya kata Tuhan dia sembutkan. Saudara terus kalau sakit ngerasa Tuhan tidak setia. Saudara perhatikan, itu janji umum, saudara.
Ya, jadi saudara dan saya harus apa? Lebih dekat sama Tuhan sampai ada janji pribadi. Bahkan sesudah janji pribadi, ada janji sampai waktunya kapan. Itu saudara, jadi kekristenan itu tidak sekedar saudara ditumpangi tangan terus apa? Saudara akan terima mobil, entah kapan. Bisa ditangkap, saudara akan terima rumah, entah di bumi atau di sorga. Ini kan repot yang begitu, betul? Saudara, jadi apa? Saudara dan saya perhatikan, saya tidak akan jelaskan bagaimana Abraham diuji untuk naik ke level selanjutnya, level selanjutnya, nanti terlalu panjang, karena itu bukan apa yang saya rasa saya disuruh sampaikan, tapi kita akan ngerti. Saudara dan saya ingat, saudara garis-garis pun kasih tanda stabilo Alkitab saudara tentang janji Tuhan, itu tetap janji umumnya Tuhan. Belum masuk ke janji yang lebih khusus buat saudara dan saya. Kemudian sesudah khusus Tuhan akan bicara waktunya. Jadi ada level-levelnya saudara orang terima janji. Ya, dan saudara dan saya harus nurut dulu baru meningkat dari janji umum menjadi janji yang lebih khusus. Dari janji yang lebih khusus sekarang caranya bagaimana untuk mendapatkannya Tuhan bisa tahu. Dari anak, dari kandungannya Sarah. Terus Tuhan bicara waktunya. Jadi harus jelas saudara jadi orang Kristen. Ya. Ini yang sering bermasalah karena kenapa saudara? Kalau kita akan lanjut dulu. Saya tidak akan ganggu konsentrasi saudara dulu supaya tidak pecah perhatian kita. Tapi kembali ke Yohanes dulu. Coba kita lihat Yohanes pasal 6 ayat ke-24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya pun juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Gerombolan ini semangat cari Yesusnya luar biasa. Tetapi kita akan lihat sekarang. Ternyata semangat itu tidak didorong oleh motivasi yang benar di mata Tuhan. Semangat mereka cari Yesus tidak didorong oleh motivasi yang benar di mata Tuhan. Walaupun kelihatannya mencari. Kita mau jadi Kristen itu yang benar-benar Tuhan apa? Aku ingin dicari dengan cara yang Tuhan Maha senang. Bisa ditangkap maksudnya? Baik, nah sekarang kita akan lihat yuk. Terus sekarang, saudara lihat lagi. Ayat ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Iya, firman Tuhan bilang apa? Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki? Jadi apa saudara? Tadi kita sudah baca, ya. Yesus itu mengajar di bait, bukan di bait Allah, tapi rumah ibadat, sinagog. Yang aneh adalah, orang-orang yang beribadah di sinagog itu, di bait rumah ibadah itu, tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan untuk mengerjakan kehendak. Saudara coba baca ulang. Ayat 29 dengan pelan-pelan. Jawab Yesus kepada mereka. Ya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Iya. Nah, saudara perhatikan lagi ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saudara perhatikan. Mereka ibadah karena tempat Yesus ngajar ini di rumah ibadat. Tapi lihat sekarang mereka bertanya sama Yesus, apa yang harus kami perbuat untuk supaya kami melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Berarti apa? Mereka ibadah tapi tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Karena mereka hanya tahu kalau datang ibadah, mereka bawa semua kehendak mereka yang harus Allah kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan turuti. Ini yang dimana-mana terjadi sampai hari ini, saudara perhatikan. Ya, kita hanya datang ibadah seringkali apa? Saya mau tahu bagaimana utang saya, Tuhan akan jawab tidak? Kapan dijawabnya? Kedua, saya mau tahu apa berkat yang akan Tuhan beri di masa depan saya. Loh, yang muter-muter gitu melulu, saudara. Ya, jarang sekali orang kalau didoa. Saya bisa hitung, saudara, selama saya pelayanan. Orang yang datang tuh bilang, Pak, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang Tuhan tegur saya? Banyakan, Pak, saya mau jual rumah. Tolong doakan supaya harga tinggi. Pak, saya mau usaha. Tolong doakan supaya Tuhan buka jalan. Semua cuman apa? Tuhan disuruh kerja, buka jalan, betul? Harga naikkan, Tuhan jadi manajer promosi, macam-macam, saudara. Ya, jadi saudara lihat kembali di sini apa? Tipe jemaat Kapernaum ini adalah jemaat yang semangat cari Tuhan, tetapi bukan motivasinya untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi satu, karena mereka melihat mujizat, mendengar mujizat. Kedua, karena mereka sudah makan kenyang tanpa perlu kerja, mereka pikir enak ngikuti yang begini.
Kenapa? Tidak usah sungguh-sungguh cari Tuhan, nanti Tuhan kerja buat kita. Tidak usah sungguh-sungguh hidup benar, nanti berkat tercurah buat kita. Enak yang gini gitu. Kristen kayak gini paling enak. Betul? Betul? Nah, sekarang kita mau jujur, saudara ya. Kenapa ini sampai terjadi? Sekarang kita akan lihat akar-akarnya. Ya, akar-akarnya apa, saudara? Ya, Peter Wagner bilang di salah satu bukunya, saudara, kesalahan yang pertama adalah kesalahan sekolah teologi. Ya, kalau saudara mau baca bukunya, saya kasih nanti. Ya, kalau suka baca. Saya ngomong nggak ngarang-ngarang. Kenapa? Karena sekolah itu persis sekolah pendidikan dokter, insinyur, dan lain-lain. Tamat langsung jadi insinyur, tamat langsung jadi dokter. Padahal panggilan pelayanan tidak boleh seperti itu. Bukan seperti sekolah kejuruan, sekolah lain-lain. Saudara, kenapa? Akan ada tanda kalau orang dipanggil Tuhan, mau dipakai Tuhan. Ya, makanya yang di buku Gempa Gereja itu dia tulis. Kan dia mantan, dia kan profesor pertumbuhan gereja dunia kan. Nah dia tulis apa? Sekarang dia bikin satu sekolah. Kalau orang itu tidak ada tanda-tanda awal dipakai Tuhan, tidak boleh masuk. Jadi tidak, saya mau jadi pendeta. Nah itu akhirnya apa, saudara? Kita surplus pendeta. Ya, tapi tidak ada tanda dipanggil. Akibatnya apa, saudara? Seorang yang tidak dipanggil, jaminan hidupnya akan berbeda. Contohnya kan seperti tadi. Kalau kita pergi ngelamar kerja dengan kita dipanggil pindah kerja, lain jalannya, betul? Saudara lagi kerja di perusahaan, ada bos lain bikin saudara masuk, Pak, saya kalau bisa pindah ke perusahaan kami, bantu kami. Tentu saja semuanya akan lebih baik. Gajinya, fasilitasnya, betul? Saudara tidak mungkin gaji 5 juta, ditarik sama satu bos lain dikasih 3 juta, mau? Enggak kok, masih lebih tinggi. Nah ini yang membuat permasalahan, saudara. Karena Tuhan tidak memanggil, Tuhan tidak memberi jaminan. Saudara perhatikan. Kedua, karena Tuhan tidak memanggil, Tuhan tidak memberi perlengkapan. Karena orang ini datang sendiri. Ya, yang pertama, akibatnya apa, saudara? Karena Tuhan tidak menjamin, orang ini terpaksa cari jaminan. Cari jaminan dari mana? Ya saya kalau khotbah jangan keras-keras, nanti orang pergi. Terpaksa saya akan mulai fleksibel khotbahnya. Karena saya takut. Ya, terus apa? Karena saya tidak diperlengkapi untuk melayani, karena saya memang tidak dipanggil, jadi saya tidak diperlengkapi. Akibatnya apa? Tidak banyak hal yang saya bisa lakukan, karena saya memang tidak ditentukan untuk melakukan itu. Saudara perhatikan, tapi perhatikan juga, ya, bukan berarti semua orang harus benar-benar dipanggil dulu dari awal, bukan. Karena Tuhan juga ada kasih ayat lain apa? Seseorang yang terus menguduskan dirinya, dia akan dipandang layak untuk dipakai Tuhan. Jadi saudara perhatikan, ada memang kalau kita terus, walaupun kita tidak punya tanda panggilan, tidak Tuhan langsung ngomong dengan cara-cara yang spektakuler untuk memanggil kita. Tapi kalau kita terus mengundurkan diri, terus hidup benar, Tuhan akan mulai kasih tugas. Saudara perhatikan, itu juga ada cara yang lain, tapi kita nggak bahas cara-cara Tuhan memanggil, ya. Gitu nanti jadi panjang. Cara Tuhan bisa memanggil dari dalam kandungan, ya. Ada itu ditentukan. Cara Tuhan memanggil lewat musibah, ya kan? Misalnya hidupnya ngawur, terus tiba-tiba kena penyakit, dia bertobat, jadi pendeta. Ada lewat bangkrut, ada macam-macam cara Tuhan memanggil. Ya, itu. Tapi kita nggak bahas itu, nanti jadi apa? Jadi seminar, nanti panjang. Yuk, kita lanjutkan dulu. Ya, kasihan saudara dan kasihan saya. Ya, baik, saudara. Terus apa, saudara, yang kedua? Ya, tadi karena surplus pendeta, sekolah teologi. Yang kedua, saudara, karena permintaan pasar. Berarti permintaan pasar, permintaan jemaat. Saudara dan saya, kenapa saudara orang memproduksi air minum dalam gelas? Karena memang banyak orang butuh. Amin. Amin. Nah sekarang lihat, ada permintaan, mesti ada produsen. Amin. Tidak mungkin satu produsen menciptakan sesuatu yang tidak ada permintaannya. Contohnya, di daerah yang sama sekali tidak ada listrik, jualan kipas angin. Ya dong? Di daerah yang sama sekali belum terjangkau listrik, jualan TV. Itu kira-kira cocok enggak? Enggak cocok. Amin. Nah, saudara lihat, ada permintaan pasar yang kedua. Permintaan pasar apa? Karena pengaruh dunia lebih banyak mempengaruhi orang Kristen daripada orang Kristen mempengaruhi dunia. Kenapa? Orang Kristen zaman sekarang kalau mau dengar khotbah selalu khotbah berhasil, kaya, terobosan. Itu yang dia mau dengar. Jadi apa? Mereka selalu menyamakan antara keberhasilan yang jasmani
disamakan sebagai simbol keberhasilan rohani. Saudara bisa tangkap? Kalau tidak ekonominya naik, dianggap rohaninya tidak berhasil. Lah keliru, saudara. Ya kan, kenapa? Nilai dunia masuk ke dalam kekristenan. Sementara kekristenan tidak bisa mempengaruhi dunia dengan nilai ketaatan, nilai kebenaran, nilai kekudusan. Tidak bisa. Kenapa? Buktinya ngaco kok. Kebenaran bilang benar, nggak benar banyak. Ya kan? Betul? Dalam hal ketaatan, tidak banyak Kristen taat. Kepinginnya ditaati, ya, men? Kalau bisa Tuhan itu jadi jinnya yang dia pelihara. Suruh apa mau, betul? Nah, saudara, jadi ya, ini yang kedua, saudara lihat ya. Permintaan pasar. Kenapa ada permintaan pasar? Dasarnya pemalas. Betul? Kenapa? Kalau saudara perhatikan negara-negara yang dulu backgroundnya Kristen, negara-negara Eropa yang Kristen, etik kerjanya begitu kuat. Saudara perhatikan. Kalau di kita kalau bisa tidak pakai kerja lebih baik, amin. Contohnya apa? Dari kecil dia sampai menikah, sampai anaknya mau menikah, dia masih nempel orang tua, amin. Sering kali. Iya tidak? Nah, kalau orang bule, saudara, begitu dia tamat SMA, dia sampai 17, dia diharapkan mandiri. Kalau kita, sampai nenek-nenek kalau perlu, minta tolong sama orang tua, amin. Betul? Betul? Iya tidak? Nah, kenapa, saudara? Karena lihat, dari mental saja. Dan kemudian kekristenan belum berhasil merubah mentalnya menjadi orang yang bermental Kristiani. Ya kan? Kenapa? Lihat saja. Kalau ada masalah, cengeng. Ada pergumulan, dianggap setan. Amin? Amin? Loh, kalau ada pergumulan berarti setan, betul? Ada orangnya diganggu setan. Loh, itu kan gampang sekali cari masalah. Terus apa? Kalau misalnya dia tidak bisa berhasil, ekonominya naik, dia tidak bisa lebih finansialnya bagus, usahanya maju, dianggap apa? Setan juga, betul? Padahal saudara lihat, orang dunia yang tidak kenal Yesus, tidak ikut Yesus bisa berhasil, betul? Betul? Bisa mengumpulkan kekayaan banyak, betul? Lah orang bersama Yesus tidak bisa buat apa-apa, cuma masalah melulu, betul? Agak sepi. Kenapa, saudara? Lucu kan? Orang dunia tidak ada kenal Yesus, ya kan? Tidak punya Yesus bisa berhasil, amin. Orang bersama Yesus tidak pernah berhasil. Karena kenapa? Saudara perhatikan di sini. Iya toh? Kembali karena mereka mengikuti permintaan pasar. Pasar menganggap kalau saudara tidak kaya, saudara tidak kudus. Hidup saudara tidak diberkati. Berarti untuk membuktikan saudara dan saya ini hidupnya kudus, harus jadi kaya. Ini permasalahan. Nah, sekarang lihat. Kalau keberhasilan itu dicoba meraih sendiri, pasti ada pengorbanan. Dengan cara mengorbankan siapa? Yesus. Jadi kehendaknya Yesus, perintahnya Yesus terpaksa disingkirkan. Janjinya Yesus doang yang dikumandangkan dari minggu ke minggu. Ya dong? Tapi kalau dia mau taat kepada Yesus, saudara perhatikan, dia yang akan berkorban. Kenapa? Mungkin jadi nggak disenangi. Mungkin banyak orang pindah. Mungkin banyak orang, wah sudah jangan, kalau dia keras sekali. Kenapa? Dia yang akan berkorban. Tapi kalau dia ingin ikuti permintaan pasar, dia korbankan Yesus. Saudara perhatikan. Ya, jadi kita akan lanjutkan dulu. Ya, supaya tidak melebar ini ya, gitu. Terus saudara lihat kembali. Ya, kita akan lihat sekarang apa? Saudara. Tuhan waktu dicari, Tuhan itu tidak kesenangan dicari. Amin. Amin. Lah kalau kita biasanya kita lebih mengandalkan senang jumlah besar, mutu rendah. Amin. Yesus tidak. Dia lebih senang jumlah boleh tidak banyak, tapi mutu nomor satu. Karena saudara perhatikan, jumlah banyak tanpa mutu tidak akan menjamin kelangsungan sesuatu. Tetapi mutu yang bagus, jumlah sedikit menjamin kelangsungan. Saudara perhatikan, karena dia memilih dulu punya kualitas yang baik, kualitas akan menjamin kelangsungan. Betul? Kelangsungan jalannya perusahaan, kelangsungan jalannya pelayanan, kualitas. Karena kenapa, saudara? Kalau mutu sudah kompromi, tidak ada kelangsungan hidup. Bisa? Nah, sekarang dilihat sekarang. Ya. Peter Drucker bilang, ya, Peter Drucker itu kan bapak manajemen modern dunia yang diakui. Dia bilang apa? Untuk sekelangsungan hidup suatu perusahaan, itu dia perlu terus menjaga inovasi. Kalau di Alkitab, sebelum Peter Drucker ngajar, di Alkitab sudah ada. Saudara tahu? Di mana? Kita harus terus-terusan menerima pewahyuan yang baru, sesuatu inovasi yang baru,
Bukan kreatif ministry, dibikin akal-akalan. Ya, khotbah misalnya cuman dibikin putar sana, putar sini, disambung dengan kesaksian, disambung lagu supaya cepat-cepat jadi 1 jam. Itu kreatif, bukan inovatif. Ya, jadi apa? Kita butuh terus-menerus pewahyuan. Dengan pewahyuan terus-menerus, orang tidak bosan. Bisa ditangkap maksudnya? Tapi kalau itu terus, Tuhan akan tolong saudara. Yesus sudah mati buat saudara itu. Saudara tahu mengapa dunia ini sampai hari ini tidak bisa diinjili dengan benar? Karena satu-satunya kuasa yang menghalangi adalah kuasa uang. Saudara nggak percaya? Buka Alkitab. Yuk. Buka Alkitab. Supaya kita benar-benar ngerti. Ya. Bukan karena saudara dan saya ini kurang berani jangkau orang-orang sekitar dan lain-lain. Bukan. Sumber paling besarnya adalah duit. Yuk kita lihat. Benar nggak kata firman Tuhan? Buka Matius pasal 28 ayat ke-12 dan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serjadi-serjadi itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Saudara perhatikan? Mengapa Injil kebangkitan Yesus? Saudara perhatikan, sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya, betul? Kenapa? Karena uang. Betul? Prajurit ini dikasih uang. Jadi apa saudara? Penghalang pemberitaan Injil sampai hari ini itu uang. Kenapa? Lihat. Kita akan ambil beberapa pengertian di sini. Satu. Saudara perhatikan. Lihat sekarang apa? Yesus diberitakan dia mati dan tidak pernah bangkit. Saudara perhatikan. Sampai hari ini pun banyak adalah serdadu bayaran. Kenapa? Saudara perhatikan. Mereka hanya memberitakan Yesus cuma datang untuk menyembuhkan, menyelamatkan, menolong. Mereka tidak pernah cerita Yesus sudah bangkit sekarang naik ke sorga jadi raja. Alias saudara dan saya cuma rakyatnya, hambanya, harus nurut dia. Betul? Betul? Ini serdadu bayaran. Memberitakan Yesus mati dan tidak pernah bangkit. Pola pemberitaan seperti ini, tema pemberitaan seperti ini sampai hari ini masih ada. Alias apa? Nanti saudara diberkati, nanti saudara ditolong, nanti Tuhan akan kirim, Tuhan akan. Alias Tuhan tidak pernah jadi raja karena dia tidak pernah bangkit. Jadi lihat sekarang di sini saudara, ini pola yang terus-terusan sampai hari ini masih ada. Bisa ditangkap? Kenapa mereka tidak berani beritakan Yesus bangkit, Yesus jadi raja, Yesus yang harus ditaati? Karena tidak sesuai permintaan pasar. Bisa? Pasar menginginkan Yesus itu yang kita bisa perintah. Maka mereka akan bilang haleluya. Karena Yesus diperintah. Kalau kita ngajar Yesus itu jongos, mereka akan tepuk tangan. Amin. Tapi kalau kita jongos, mereka punya muka cembetut manyun. Bisa ditangkap? Saudara lihat. Terus apa lagi saudara perhatikan? Karena mereka dikasih uang, mereka merubah kesaksian. Bagaimana? Kita harus menyaksikan dia adalah raja. Dia adalah Tuhan yang berhak ngatur hidup kita, berhak tegur, berhak marahi, berhak hajar. Betul? Nah ini jarang diajarkan. Yang diajarkan apa? Yesus akan turuti maumu. Betul? Semua permintaanmu sudah di mejanya. Dia tinggal tanda tangan dan okekan. Terus? Kau minta mobil ada 15, dia sediakan. Nanti bayar STN pusing. Amin? Injil tidak pernah diberitakan. Kenapa orang luar tidak terjangkau? Fokusnya uang. Mengapa jemaat tidak dewasa? Fokusnya uang. Upah. Walaupun itu bisa tidak berupa materi secara nyata, tapi bisa berupa upah apa? Dihormati. Terus diterima apa adanya. Itu upah. Rasul Paulus bilang apa? Kalau aku masih ingin menyenangkan manusia, aku bukan hambanya Kristus. Jelas dia ngomong. Kalau aku masih cuma ingin menyenangkan manusia, aku bukan hambanya Tuhan. Tapi permintaan pasar. Kembali saudara, ini market demand. Saudara perhatikan. Jadi akhirnya diproduksilah barang-barang menurut permintaan Contohnya, kita kan senang 3-10 ribu. Amin. Masih ingat pertama masuk toko 5 serba 5 ribu? Begitu ramainya orang begitu toko serba 5 ribu, betul? Di tempat saya itu, ngantri. Begitu buka itu minggu-mingguan orang di sana full. Kenapa? Obeng satu set 5.000. Betul? Waktu buka baut, obengnya muter, bautnya tetap kenceng. Saudara pernah alami itu? Saya pernah ngalami. Saya putar gini loh. Loh, rompal. Aduh, 5.000. Nyesel. Kenapa enggak beli yang bagus?
Betul? Saudara perhatikan permintaan pasar. Tetapi akibatnya apa? Pasar akan kecewa. Kenapa? Banyak orang Kristen kecewa. Katanya Tuhan tolong. Katanya Tuhan akan berkati. Mana? Kenapa mereka kecewa? Karena permintaan mereka yang dituruti. Bukan maunya Tuhan yang dituruti. Akibatnya, Tuhan bilang apa? Nah, atau hambaku, kapan aku janji sama dia segera tolong, kapan? Engkau yang ngomong toh? Betul? Loh, tapi maksudnya Tuhan kan benar kau mau tolong. Ya kapan aku ngomong padamu segera? Ya tak tambah-tambah sedikit loh Tuhan biar seru. Ya men, kan umatmu senang denger yang gitu-gitu, amin. Loh, anak-anakmu tuh senang denger. Jadi aku kan menyenangkan anak-anakmu. Loh, Tuhan bilang, nak, atau hambaku, kamu jadi guru anakku, betul? Kalau engkau ajar dia les, ya ajar les yang benar. Jangan dia bilang, Pak Guru, Papa nggak ada, kita main yuk, main game. Terus guru lesnya ngajak main game. Bener nggak guru les itu? Nggak tahu, dia tetap harus mengajar dengan resiko anak ini bisa ngomong lain-lain ke bapaknya, betul? Betul. Loh, tapi tetap ada resiko. Saudara pilih. Saudara nurut ada resiko, atau tidak nurut berurusan sama Tuhan resikonya. Pilih. Lebih enak berurusan sama manusia apa Tuhan? Coba jujur. Kalau saudara nurut, saudara akan berurusan dengan manusia akibat penurutan saudara. Tapi kalau saudara tidak nurut, saudara akan berurusan dengan Tuhan yang akan menuntut. Enak mana urusan? Enak mana? Manusia apa Tuhan? Mana? Lupa, tapi enak Tuhan pengampun. Ya kan gitu. Kalau sama manusia, kita bisa pindah. Dari Semalang kita pindah ke mana misalnya? Sumatera, udah selesai. Tidak ketemu kita lagi. Tapi kalau Tuhan, saudara mau pindah kemana supaya tidak ketemu? Coba, sebutkan di mana pindahnya supaya bisa lari dari Tuhan. Nah, iya. Jadi saudara dan saya harus pilih. Tidak ada Kristen tengah-tengah. Ya, bisa saudara tangkap? Baik, kita akan lanjutkan sedikit. Ya, ini loh yang membuatnya saudara. Uang. Upah. Kenapa saudara? Karena kalau kita terkenal, uang banyak. Bisa ditangkap? Bisa, apalagi, makanya saya kan pernah cerita sama saudara. Pendeta itu dibagi menjadi dua golongan. Satu golongan plus 3, satu golongan minus 3. Sudah tahu kan? Pernah saya sampaikan kan? Satu. Kalau pendeta plus 3, dia datang pengunjungnya plus. Udah, saya pernah sampaikan itu ya. Saya cuma ulang. Kedua, akibat pengunjungnya plus, persembahannya plus. Karena kan lebih banyak tangan yang masuk kan. Akibatnya apa? Persembahan min biaya surplus. Itu pendeta plus 3. Kalau pendeta minus 3, kalau dia diundang pengunjungnya minus, nggak seneng banyak. Akibatnya pemasukan minus. Hitung-hitung biaya dengan pemasukan potong biaya minus. Bisa ditangkap? Akhirnya apa saudara? Kegiatan semua hanya cari untung. Tidak pernah mau keluar sedikit pun duit. Bisa ditangkap? Ya, kapan-kapan kita bahas lebih dalam ya, itu nanti jadi bahan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita kembali ke Yohanes pasal 6. Saudara perhatikan di situ. Yohanes 6 ayat 60, silakan. Sudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat ke-66. Ayat ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi. Baik, saudara perhatikan di sini apa? Gerombolan kalau hanya ikut Tuhan karena mau cari mujizat, mau lihat mujizat, mau lihat hal-hal yang berbau manifestasi aneh-aneh, itu adalah orang-orang yang paling tidak bisa terima pengajaran firman. Hanya sukanya pergi ibadah sekedar rame ibadah show, ibadah pertunjukan, bukan ibadah pengajaran. Bisa ditangkap? Bisa, dan sebagian besar orang Kristen golongannya di situ. Ya kan? Bawa yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Itu sampai situ senang. Tapi masuk ke dalam pengajarannya, hatinya Tuhan, apa yang Tuhan mau, biasanya sudah tidak mau. Itu persis jemaat zaman Nabi Elia. Saudara tahu zaman Nabi Elia, waktu Elia membawa mereka ke Gunung Karmel? Jemaat semua ngumpul pergi Gunung Karmel. Untuk apa? Mau lihat pertunjukan pertandingan Elia lawan nabi-nabi Baal. Sebelum pertandingan Elia ngomong apa? Pilih kepada siapa kamu ibadah. Ada yang ngomong? Ada yang jawab? Semua diam, tidak buat keputusan. Betul?
Tapi sesudah lihat sesuatu, baru ngambil keputusan. Ini jemaat zaman Elia. Saudara lihat, jemaat zaman Elia itu ngapain? Mengalami kekeringan 3 tahun. Betul? Iya apa ya? Saudara dan saya kalau hidup kita tidak mau mengalami kekeringan secara rohani, aduh rasanya nelongso, rasanya nggak enak rohani kita, rasanya jauh dari Tuhan dan lain-lain, mulai benar-benar ambil keputusan. Jangan setengah-setengah jadi Kristen. Tadi saya ngomong katakan kan, kalau saudara nama saya tidak sungguh-sungguh jadi Kristen, mending tinggalkan. Kenapa? Percuma. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dibuat mainan. Betul? Kalau mau sungguh-sungguh, ayo sungguh-sungguh, nanti lihat bukti. Kalau tidak mau sungguh-sungguh, mending jangan, karena tidak akan pernah lihat bukti nanti. Jadi kecewa. Ingat orang yang keluar dari Israel, dari Mesir. Ya kan? Tidak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan di padang gurun, betul? Tidak ada satu pun sampai ke Kanaan. Buat apa? 40 tahun mending mereka diam di Mesir saja, amin. Masih bisa makan apa? Bawang merah, bawang bombay, bawang pere, ketimun, semangka. Amin. Di padang gurun tidak ada, betul? Saudara perhatikan, kenapa? Sampai hari ini kenapa orang Kristen selalu hanya dalam pergumulan? Karena mereka tidak punya komitmen. Saudara perhatikan. Ingat, ya di dalam membina hubungan itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, passion. Saudara pernah nonton Passion of the Christ? Itu tahun 2004. Itu terkenal ya, waktu saya masih pelayanan di Belanda. Wah, di besok Belanda semua diputar, termasuk di dalam kasino. Ya, saya pernah ke situ di daerah Scheveningen namanya, daerah pantai, daerah wisata orang Belanda. Saya ke sana, saya lihat di diskotik, saudara di kasino. Gitu loh. Orang Kristen banyak nonton nangis, saudara. Betul? Mereka nonton terharu, aduh kasihan Yesus. Tuhan dia bilang apa? Aku kasihan kamu, bukan tidak perlu aku dikasihani. Ingat waktu Yesus mau disalib, orang nangis, dia bilang apa? Jangan tangisi dirimu sendiri. Betul? Kenapa Yesus ngomong gitu? Bukan karena Yesus tidak mau dikasih, dia bilang apa? Keadaanku ini, walaupun gini berkenan sama Allah, aku tidak perlu dikasih. Tapi keadaanmu itu loh yang perlu dikasih karena tidak mau menurut Allah dan akan berakhir dengan penghancuran. Betul? Tahun 70 kan dihancurkan Jenderal Titus semuanya. Ya saudara, jadi kita nonton, wah nangis kasihan Yesus. Yesus bilang, aku kasihan kamu, udah usah nangis nak. Keadaanmu lebih parah, amin. Iya, saudara, kita lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan, saudara. Jadi terus apa di situ? Perkataan ini keras. Perkataan yang bagaimana yang keras? Ayat ke-27 dari Yohanes 6. Berjalan bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Tuhan bilang apa? Bekerja bukan hanya untuk makanan. Berarti saudara dan saya terus tinggalkan pekerjaan, terus melayani Tuhan, itu salah. Ya, ada pengajaran gitu zaman sekarang. Sudah tinggalkan, Yesus mau datang, enggak usah kuliah. Saudara kaya, enggak usah jual, loh enak. Kenapa saudara nanti enggak pengangkatan lagi 20 tahun? Siapa yang kasih makan orang itu? Sedangkan pendeta yang ngomong sudah mati masuk neraka, kan enggak enak. Saudara enggak bisa minta tanggung jawab dia, dong. Ini yang paling bahaya, saudara, pengajaran-pengajaran jadi segini. Ya? Ada yang bilang Tuhan Yesus datang tahun 2010, segera. Nah, kalau gitu enak, Pak. Saya makanya mau bertobat tuh karena saya pikir masih cepat, berarti saya boleh mundur. Ini bahaya kalau udah kayak gini. Ini bahaya Kristen model gini. Ya, Kristen itu takut masuk neraka, bukan takut berpihak sama Tuhan, tapi cuma takut disiksa di neraka. Ini Kristen yang tidak benar. Saudara perhatikan, Yesus itu cuma takut apa? Saudara perhatikan, waktu dia disalib dia bilang apa? Bapak, kenapa kau tinggalkan Dia bukan takut disalib, dia cuma takut ditinggalkan bapaknya. Kalau kita, ya daripada di neraka panas, di surga enak. Keliru, saudara, keliru. Karena kita takut berpisah dengan Yesus, itu aja. Tapi tidak banyak orang Kristen takutnya takut berpisah sama Yesus. Takutnya apa? Takut hari esok, betul? Betul? Iya. Kita mesti bertumbuh sampai mengasihi Tuhan. Kalau orang sudah saling cinta, mau berpisah enggak? Mau enggak? Enggak mau dong. Amin. Kenapa saudara? Karena di dalam hubungan itu ada 3 tingkat. Nah, satu namanya passion. Saudara perhatikan, kasih yang membara. Kedua, itu ya habis passion itu namanya komitmen. Yang ketiga namanya intimacy, keintiman.
Contohnya gini, orang lagi pacaran, baru pacaran. Wih, jatuh cintanya, kepingin ketemu dia, ngomong sama dia, duduk sama dia berjam-jam. Amin. Itu passion. Tapi begitu nikah, ribut, ternyata dia tidak seperti yang aku mau, aku tidak seperti yang dia mau. Kalau passion bisa berubah. Sekarang butuh supaya bertahan apa? Komitmen. Oh, dia sudah istriku, aku sudah jadi suaminya. Komitmen jalan, bukan lagi passion. Banyak orang apa kemudian? Karena cuma passion, cuma hawa nafsu. Wah, nanti aku disayang dia, aku begitu nikah. Banyak tidak sesuai, mereka tidak masuk ke komitmen. Bisa ditangkap? Terus apa? Walaupun saudara tetap komitmen, oh ya aku tetap suaminya, dia tetap adalah istriku, kami sama-sama Kristen, tanpa keintiman itu berjalan hambar semua. Ya, kita nggak bahas ini, kapan-kapan kita bahas itu pelajaran tentang pemulihan rumah tangga. Ya, nanti pusing. Kita selesai pokoknya jam 7 kurang, peng, kita pulang. Saudara baik. Terus, saudara perhatikan lagi. Yuk, kita lanjutkan. Apa yang keras perkataan Yesus? Bahwa mereka harus bekerja. Mereka izin Yesus yang bekerja. Aku tinggal ngorder aja. Sus, minta mobil, kirim. Sus, minta rumah, kirim. Yesus yang kerja. Aku sebagian ngorder, amin. Enak dong Kristen begitu, Kristen bagian ngorder. Saudara punya DO dari mana kok begitu berani? Sembarang saja DO-nya dari mana? Kok perintah-perintah Yesus keluarkan barang dan lain-lain? Saudara, kita ini adalah hamba yang dapat upah. Kalau nurut diupah. Kalau kerjanya baik, upahnya naik. Itu loh, saudara, prinsip ini sering tidak diajar. Kenapa? Saya mau ngomong terus terang. Kata penghambaan buat mereka kabur. Karena mereka tidak pernah diperintah orang. Saudara tahu kalau saudara dari kecil tidak pernah diperintah orang, cuma merintah orang. Yang namanya jadi hamba nurut orang itu tidak pernah saudara bisa bayangkan. Betul? Betul? Tapi kalau saudara dari kecil, maaf kata seperti saya, dari kelas 6 SD saya harus kerja cari makan untuk bayar uang sekolah. Saya tahu apa namanya harus nurut untuk dapat sesuatu. Kenapa? Saya harus pulang sekolah, bukan pulang dulu ke rumah, masih pakai sepatu, masih pakai apa? Ini putih, merah sama putih, pergi kerja sampai jam 7 malam. Jadi saya ngerti, oh yang namanya hamba itu ya harus nurut, baru dapat gaji. Bisa saudara tangkap? Maksudnya kebanggaan kita apa? Kalau aku bisa nurut maunya dia, itulah sukacitaku. Kan kita nyanyi, sukacita surga, betul? Yang nguatkan aku apa? Sukacita apa? Tadi kita nyanyi itu loh di gereja. Loh, enggak ingat yang dinyanyikan. Sukacitanya siapa? Sukacitaku atau sukacitanya surga? Sukacita surga. Sukacitanya surga apa? Kalau kita bikin Tuhan bersuka cita, itu yang bikin kita kuat. Kalau kita yang ingin dibuat sukacita, itu bikin kita lemah terus. Aduh, hatiku tersentuh, aduh, terpukul, aduh, hatiku luka. Kalau saudara dan saya terus inginnya hati kita saja yang dijaga, maka hati Tuhan Yesus, saudara dan saya akan terus lukai. Halo? Sama seperti seorang suami. Dia ingin dia aja yang disenangkan istrinya. Pasti hati istrinya akan luka terus. Betul? Betul? Kok sepi, tidak pernah jawab gitu loh. Iya tidak? Saudara perhatikan, tapi kalau saudara sebagai suami sudah sangat perhatikan istrimu, hatimu yang akan dilukai. Iya sudah saya ngalah, padahal cuma tabungan 5 juta, kepingin berlian 5 juta. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya sudahlah, dia udah kepingin sekali ya sudah. Hati saudara yang pasti akan sakit. Betul? Tapi kalau saudara tidak bisa. Ini uang tidak aku dapat dengan percuma. Kalau kamu mau beri berian, pulang ambil minta sama orang tuamu. Nah, itu saudara melukai hati istrimu. Amin. Jadi saudara perhatikan di sini, saudara dan saya sering dihadapkan apa? Tidak ada jalan tengah. Yang ada cuma pilihan. Betul? Makanya Yosua juga ngomong, pilih hari ini kepada siapa kamu beribadah. Betul? Dia bilang apa? Aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terus waktu zaman Elia, pilih kepada siapa? Diem, tidak mau kasih pilihan. Betul? Nah, jemaat zaman sekarang Kristen itu kayak gitu. Banyak kayak nyanyi, inilah zaman Elia. Betul? Memang benar zaman Elia. Kenapa? Jemaat tidak punya komitmen sama Tuhan. Iya, saudara, baik kita lanjutkan sedikit. Ya, masih 15 menit. Saya tepat waktu, jangan khawatir. Ya, oke, kita lanjutkan. Sekarang terus di bawahnya apa? Saudara perhatikan. Ya, bahwa Tuhan bilang apa? Percayalah kepada Dia yang telah diutus Allah. Tadi kita sudah bicara tentang kata percaya. Sekarang juga Tuhan bilang percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa yang diutus? Yesus, betul? Tapi saudara dan saya bisa ikut dia tanpa percaya dia loh. Saudara perhatikan. Saudara bisa jadi Kristen, tapi saudara bisa beribadah, saya bisa beribadah, tapi tidak benar-benar percaya dia.
Separuh-separuh pun kita percaya bisa jadi Kristen. Kenapa? Kalau kita cuma percaya, oh dia akan tolong saya, nanti saya mati masuk surga. Saudara bisa jadi Kristen, dibaptis. Kenapa? Supaya cari mati masuk. Tapi tidak benar-benar percaya dia boleh ngatur hidup kita. Dia adalah raja yang punya hak mutlak atas hidup kita. Belum tentu percaya. Halo? Halo? Saudara perhatikan, tapi saudara perhatikan. Ya. Kita tidak bisa ngaku percaya tanpa mengikuti dia. Bisa? Bisa ikut tanpa percaya, tapi tidak bisa mengatakan percaya tanpa ikut dia. Bisa ditangkap maksudnya? Iya, oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi sekarang lihat apa? Di bait, ya, bait tempat mereka ibadah itu, di Kapernaum. Saudara perhatikan, ya. Kalau saudara pergi Israel saat ini, di Kapernaum pun sampai hari ini masih ada bekas gereja. Bekas bait ini, tempat orang ibadah. Sampai hari ini masih ada tiang-tiangnya apa? Ya. Saudara, kita harus tahu apa? Satu, Yesus itu pernah lama tinggal di Kapernaum. Selain dia tinggal di Nazaret, dia tinggal di Kapernaum. Itu ada di dalam Markus pasal 1. Ya, 1 atau 2. Yesus tinggal di Kapernaum. Cukup lama dia tinggal di Kapernaum, saudara. Perhatikan. Kedua, apa? Orang yang waktu Yesus mengajar, sampai orang itu membelah apa namanya? Ini apa? Atap untuk menurunkan orang lumpuh, itu di Kapernaum. Terus, di Kapernaum lagi apa? Hamba seorang perwira yang datang bilang, Tuhan, hambaku sakit. Itu disembuhkan di Kapernaum. Tetapi apa? Saudara perhatikan. Ada satu ayat mengatakan, hai kamu Kapernaum. Ya, kalau mujizat-mujizat itu terjadi di Sidon, terjadi di Sodom, mereka semua akan bertobat. Tapi Kapernaum tidak bertobat. Kalau saudara pergi sampai hari ini, kota Kapernaum itu masih merupakan kota yang mati. Penggenapan nubuat. Saudara perhatikan, diperkirakan itu sejak tahun 700 kota itu mati. Sudah ribuan tahun. Itu apa yang Tuhan bilang itu benar. Alkitab itu tetap ada buktinya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi apa yang terjadi, saudara? Terus saudara perhatikan, waktu Yesus mengajar di bait ini di Kapernaum, saudara perhatikan, ada orang kerasukan. Kenapa mereka kerasukan? Satu orang ini, karena waktu itu Yesus mengajarkan pengajaran. Sehingga ada satu orang yang merasa sangat terganggu dengan pengajaran, maka dia berteriak. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Ya, dia berteriak apa? Dia katakan, apa urusanmu dengan kami? Saudara perhatikan. Masih ingat ayat itu? Masih? Atau saya cari aja ya. Markus 1 ayat 24. Iya, saudara perhatikan di sini ayat 22 dulu. Ayat 21 dan 22. Ketika di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, ayat 22. mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Baik, saudara perhatikan di situ apa? Yesus mengajar di Kapernaum. Waktu dia masuk ke rumah ibadah, dia mengajar. Saudara perhatikan, Taurat itu artinya pengajaran. Taurat tidak pernah artinya hukum. Saudara perhatikan. Ya, Taurat artinya pengajaran, tapi diterjemahkan hukum oleh bangsa kita. Saudara perhatikan. Ya, jadi apa? Sampai hari ini pun orang Chinese, saudara, menerjemahkan dengan tepat. Rumah Tuhan, gereja itu namanya Qiaotam, rumah pengajaran. Saudara perhatikan. Ya, jadi kita harus nurutnya ke Alkitab, saudara, jangan nurut ke yang salah-salah. Tapi Pak, salah yang gitu enak Pak, lebih senang kami dengar. Lah, kalau saudara sedang dengar tapi Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu, saudara nunggu apa? Kapan Tuhan janji gitu loh? Bisa ditangkap? Contohnya gini, oh imani sembuh. Kalau Tuhan tidak ngomong saudara sembuh, saudara imani sembuh, kadang tidak sembuh loh ya. Tapi kalau Tuhan bilang, aku janji sembuhkan, sembuh. Ini mesti hati-hati saudara. Ingat, iman timbul dari bukan pembacaan. Jangan keliru saudara. Iman timbul dari firman Allah. Dan kalau di bahasa aslinya dibilang iman timbul dari rema, bukan dari logos. Saudara baca sebanyak-banyaknya, tapi kalau Tuhan tidak taruh benar-benar di hati saudara, jangan main-main iman. Nanti tidak kerukuran jadi. Sering banyak orang tidak ngerti saudara. Kalau dia tidak dengar persis, jangan diimani. Salah. Tapi kalau dia dengar persis, diimani. Jadi. Tapi kalau tidak, percayalah sembuh. Sembuh di mana? Betul, 3 hari lagi mati. Oh, saya kan bilang sembuh, maksud saya di surga. Loh, tidak usah ngomong kalau yang itu. Amen. Jadi kita mesti lebih dewasa, saudara. Jangan mau diombang-ambingkan.
Saudara tahu dibujuki ya amin, ditipu ya amin. Betul saudara? Saya sering kalau ngomong apa, Pak ada coba nubuatin saya. Lu apa coba-coba? Nubuat jadi coba-coba minyak kayu putihnya enggak boleh. Amin? Betul minyak kayu putihnya dibilang jangan coba-coba. Amin? Nubuat kok lebih murah dari minyak kayu putih sebotol sembarang. Jadi saudara lihat kembali di sini apa? Yesus dia tidak hanya menghibur. Memang orang sakit dia sembuhkan, tapi di khusus di bait Allah, di rumah ibadah dia mengajar. Saudara dan saya perhatikan di sini. Terus saudara dan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang Jadi lihat, kuasa itu datang dari pengajaran, bukan dari penghiburan palsu. Bisa? Tapi kami kadang-kadang hamba Tuhan, saudara, kalau kami ngomong yang to the point, banyak orang nggak bisa terima. Sakit hati. Contohnya, saya sering kasih contoh begini. Ya, kadang pendeta kan kalau ada keluarga jemaat yang mati, harus ngomong yang baik-baik, amin. Kita percaya dia bersama Tuhan di sorga, betul? Dia. Padahal kalau perhatikan, kalau pendetanya terus terang, misalnya kan, kami percaya saudara, bapak ini ada di neraka. Karena laporan dari bendahara gereja tidak pernah bayar perpuluhan sampai mati. Kira-kira keluarga yang berduka senang enggak? Enggak senang, mereka suka dibohongi, betul? Biar bapaknya misalnya penjinah, bapaknya misalnya tukang pukul mamanya. Tapi kalau mati pendeta harus doakan dan katakan sudah masuk surga. Amin. Ya enggak. Kalau enggak masuk surga dimarah pendetanya, amin. Iya, kenapa? Karena anak kecil memang suka dibohongi. Amin. Itu loh, berhenti jadi kekanak-kanakan, Alkitab bilang, betul? Jadi harus dewasa. Oke, sekarang lihat kembali di sini, saudara melihat. Ia mengajar sebagai orang yang tidak seperti ahli-ahli. Saudara perhatikan. Kalau saudara dan saya mau nyata kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya, benar-benar jadi Kristen yang mau terima pengajaran, mau belajar, mau diajar, maka terbukti Tuhan itu berkuasa. Saudara lihat di sini. Ia mengajar seperti kayak orang yang lihat. Saudara dan saya menerima pengajaran firman. Saudara dan saya akan mengalami sedang kuasa itu bekerja, membuktikan diri, membuktikan siapa Yesus itu, membuktikan firman itu bagaimana, dari mana pengajaran. Nah, dulu saya nggak ngerti, kan karunia saya beda. Begini, kalau lihat orang sakit. Sering saya kirim, kalau ada pelayanan rumah sakit itu kadang satu hari penuh saya keliling dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain, muter-muter gitu. Saudara, enggak langsung begitu orang sakit, tak tumpang tangan sembuh. Enggak. Begitu lihat orang sakit, Tuhan bilang, tidak mengampuni. Ada satu anak perempuan, kanker. Sudah 2 kali operasi, tapi terus tumbuh. Ya, terus dia minta didoakan. Saya bilang, Tuhan, kenapa kanker? Tuhan bilang, dendam. Ternyata anak perempuan ini dendam sama bapaknya. Bapak kandungnya, saudara, yang tidak bertanggung jawab. Gitu loh. Ya, saudara, dendam sekali. Akhirnya dia kena kanker. Nah, saudara perhatikan di sini. Apa? Ketika sesuatu yang terburuk terjadi, seringkali saudara harus terima pengajaran supaya kuasanya nyata. Bukan hanya terima kesembuhan tanpa mau ditegur. Kalau saudara perhatikan ya, Mazmur 103 ayat 3 kita nggak buka. Firman Tuhan bilang gini, Dia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara perhatikan, jadi kesembuhan, pemulihan dan lain-lain itu seringkali harus dimulai dengan dosa yang diampuni. Gimana caranya diampuni? Diakui. Bagaimana sampai orang itu mengakuinya? Harus dia tahu dosanya yang mana. Kalau enggak, dia bingung. Saya dosa apa? Saya rajin ke gereja, saya pengurus, saya pendoa, terus kurang apa saya? Kita perhatikan. Jadi perlu Roh Kudus diizinkan memeriksa orang itu sesuai enggak dengan Bapa punya mau. Seperti Roh Kudus itu gini loh. Kalau saudara kerja, namanya bawa checklist. Tahu nama checklist kan saudara kalau yang kerja-kerja dunia? Artinya apa? Misalnya, motor atau mobil sebelum dibawa, dibeli. Itu kan checklistnya apa? Perlengkapannya, kunci-kunci, buku manual, apa kan dicek. Bener lengkapnya enggak? Sudah lengkap semua, baru mobil itu diserahkan kepada yang beli. Itu kan ada checklistnya. Nah, saudara, Roh Kudus membawa checklistnya Bapak di surga. Ini loh maunya Bapak sama orang ini dicari. Tekunnya gimana? 4. Terus, baca firmannya gimana? 2, karena paling jarang. Baca Quran paling senang.
Terus misalnya, imannya gimana? Wih, ya satu, bukan tegak lurus satu. Maksudnya apa? Nggak maju-maju, tetap di titik satu itu. Nah, jadi akhirnya apa? Roh Kudus akan bicara, ini lo kekuranganmu menurut Allah Bapa itu, ini lo menurut Tuhan Yesus, ini kekuranganmu, tolong diperbaiki. Misalnya, nilai minimum 90, ini baru dapat nilai 23. Bisa ditangkap maksudnya? Nah, lihat saudara, pengajaran itu seperti itu. Pengajaran akan membawa apa? Mengungkapkan apa yang semestinya kita bisa, kita tahu, dengan apa yang saat ini kita tidak bisa dan tidak tahu. Itu pengajaran. Saudara perhatikan. Jadi apa? Ada gap antara yang Tuhan mau dengan yang kita sudah sekarang ini. Itu. Nah, oleh pengajaran itu diperbaiki. Sehingga semakin mendekati yang Tuhan mau. Kalau saudara dan saya nuruti yang Tuhan mau, Tuhan akan turuti saudara yang saudara mau. Oke, hampir sudah lihat. Sampai di sini dulu. Saya tidak perpanjang. Tapi sekarang kita mau belajar apa? Jangan jadi jemaat Kapernaum. Ibadah tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Ibadah tidak ngerti maunya Tuhan. Ya, itu. Terus apa? Ikut Tuhan, semangat, tapi dengar firman pengajaran, langsung mundur. Orang yang tidak mau diajar oleh Tuhan. Ya, kiranya kita mau berdoa, kita minta hati yang mau diajar, mau belajar. Ya, kita mau kita dimurnikan waktu ikut Tuhan. Ya Tuhan, aku ikut Engkau karena Engkau Tuhan, bukan karena berkat. Ya Tuhan, aku nyembah Engkau karena memang Engkau baik, bukan hanya karena Engkau jawab-jawab aku. Tapi rencanamu baik, kasihmu baik, semuanya baik. Ya, seperti itu. Jadi kita akan jadi Kristen yang kuat. Kalau saudara dan saya perhatikan hatinya Tuhan, saudara dan saya akan tidak goyah. Tapi kalau saudara dan saya hanya perhatikan hatimu sendiri saja yang gampang stres, gampang sakit, gampang apa, engkau jadi Kristen yang tidak akan pernah kuat. Ya, makanya Tuhan bilang jagalah Ada Tuhan bilang jagalah ibadahmu? Tidak ada, hati yang dijaga. Baik, sudah jam, sudah terlambat 5 menit, ada bonus 5 menit. Ya, kita mau berdoa, mainkan pujian. Kalau ada pesan Roh Kudus saya sampaikan. Kalau tidak ada, sudah jelas pesannya tadi.